Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama mengkaji Al-Qur'an. Tadi alhamdulillah kita baru belajar tajwid, memperlancar bacaan-bacaan kita, memperbaiki mungkin ada yang perlu diperbaiki dari bacaan kita. Semoga kita semakin menjadi pecinta Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan hukum-hukum tajwid, insya Allah. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita berdiskusi, saya akan sharing tentang bagaimana menata hati, menata hati. Agama Islam merupakan agama yang sangat komprehensif, karena agama Islam mungkin agama satu-satunya yang dia memperhatikan fisik kita, body, mind, our intellect, and also heart, the soul. Ada agama yang hanya sekedar mungkin spiritual, agama spiritual. Dia tidak peduli umpamanya dengan logika berpikir. Logika berpikir. Yang penting kamu percaya berarti kamu selamat. Bagaimana untuk sampai pada kepercayaan itu? Nggak perlu dengan fikir, nggak perlu, ikuti aja apa kata pendeta gitu. Insya Allah nanti kamu akan selamat. Dalam agama Islam tidak, kita harus menggunakan logika kita untuk sampai pada kebenaran-kebenaran yang faktual, yang bisa masuk akal gitu. Agama Islam memperhatikan our body, our mind, our soul. Itu 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, walaupun bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Misalnya rukun Islam. Rukun Islam kita tahu syahadat, salat, puasa, zakat, haji, ya kan? Kalau kita perhatikan rukun-rukun Islam itu terkait erat dengan badan. Terkait erat dengan badan kita. Misalnya syahadat. Syahadat itu kan ucapan lisan kita. Jadi kita manusia beda dengan hewan ya. Hewan tidak bisa mengucap syahadat itu nggak bisa. Tapi kita memang lidah kita didesain untuk bisa berbicara. Sehingga itu diwajibkan untuk syahadat. Dia lewat asyhadu alla ilaha illallah itu dengan lisan kita ya. Sekarang, apakah orang-orang yang bukan muslim bisa nggak dia mengucap syahadat? Bisa. Karena semua manusia punya lidah, dia bisa. Oke. Kemudian kita lihat sholat. Sholat dari mulai wudu sampai kemudian takbir dan salam, itu semua fisikal, badan. Ya. Semua orang bisa melakukan itu, bisa. Bahkan yang non-muslim sekalipun bisa. Ruku, sujud dia bisa. Persoalan mau atau tidak itu lain hal. Kemudian juga zakat. Zakat kan harta. Jadi kita bekerja dan kita menyetorkan dengan tangan kita atau dengan jari kita kalau pakai banking ya. E-banking. Semua bisa. Badan kita bisa melakukan itu. Kemudian juga puasa. Puasa juga sama, badan kita. Ya. Badan kita yang dilatih. Begitu juga haji, apalagi haji fisik, ya, fisik. Nah, jadi rukun Islam itu
untuk mengakomodasi kewajiban badan. Kewajiban badan. Ya. Sehingga kalau ada orang bersyahadat, itu dia muslim. Tidak perlu dilakukan lagi. Dan dia adalah saudara kita dengan seluruh konsekuensinya. Kita diucap salam, kita balik salam. Dan bisa saling menikahi gitu ya. Selama dia mengucap syahadat, sholat, puasa, dan sebagainya. Identitas keislaman. Itu adalah biasanya untuk badan. Nah, kalau iman, itu sudah masuk ke ranah hati, ya hati. Hati bisa dan juga bisa pikiran, mind. Misalnya iman kepada hari akhir, Nah, keimanan itu biasanya pertama pakai logika dulu. Makanya orang yang tidak waras ya, atau anak kecil itu tidak bisa dituntut untuk beriman, nggak bisa. Kenapa? Karena belum develop, belum berkembang, atau terganggu perkembangannya dalam orang-orang yang nggak waras ya, gila, idiot dan sebagainya. Karena yang dibutuhkan adalah proses berpikir. Apalagi binatang, dia nggak kena taklif kewajiban. Yang kena kewajiban adalah orang yang punya pikiran, yang berakal, gitu kan ya? Yang berakal kan syaratnya berakal. Orang sholat syaratnya berakal, gitu. Anak kecil itu nggak bisa diajak dialog, misalnya anak kecil kalau sudah ada maunya ya sudah mau, nggak bisa dia nunggu sampai besok gitu. Nggak bisa dia berpikir nanti di depan itu ada bencana, ada bahaya, nggak bisa dia. Ya, pokoknya anak kecil itu dia sesuai lebih besar ininya, insting ya, instingnya lebih besar, itu nggak bisa dikendalikan. Tapi kalau manusia sudah yang balik, itu dia bisa diajak berpikir. Nanti ke depan akan ada seperti ini, ada karena itu ya, itu bisa. Sehingga memang ad-din wal al-aql, agama adalah akal. Waladin liman la aqlalahu. Kalau orang yang tidak berakal, dia tidak, agama nggak perlu dan memang bukan untuk mereka. Gitu. Nah, dan yang paling penting itu adalah hati. Hati itu paling penting. Makanya seluruh teks-teks Quran ya, yang dari mulai Al-Fatihah terus sampai An-Nas itu adalah untuk hati manusia, untuk hati. Tentunya lewat proses akal ya. Akal dulu baru nanti ke hati. Hati itu penting, kata Nabi, ala inna fil jasad, di dalam hati itu, di dalam jasad kita itu ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Di dalam diri kita itu ada segumpal daging, kalau dia itu sehat, maka akan sehat seluruh anggota badan kita. Kalau dia itu rusak, akan rusak juga seluruh badan kita. Ala wahil qalb. Nah, itulah hati, dan at-taqwa hahuna. Nah, letak takwa itu di dalam hati. Begitu. Nah, seandainya saya tanya umpamanya Anda ya, Anda siapa? Who are you? Who are you? Kita nggak bisa bilang saya Cecep, saya Lukman, tidak. Itu that is your name. Tapi who are you adalah kita, hati, jiwa kita. Anda ini siapa? Anda ini siapa? Ya tentu kita jawab, saya hamba Allah. Esensi dari diri kita. Nah, esensi diri kita itu ya hati itu. Karena yang akan dinilai oleh Allah tentu saja hati, ya. Bukannya intelijensia kita, bukannya fisik kita, bukan, tentu saja bukan.
Nah, agama Islam itu sangat sangat peduli dengan hati manusia. Jadi kita diminta Allah untuk memonitor hati kita, memonitor, ya, menginvestigate, kemudian kalau bisa memperbaiki. Nah, di dunia modern ini, ya, itu orang kadang-kadang lupa dengan hati kita, dengan hati. Biasanya mereka lebih peduli dengan physical appearance, ya kan? Penampilan gitu ya. Makanya kesehatan itu sangat luar biasa. Di sini luar biasa ilmu kesehatan ya, kedokteran. Kemudian juga masalah kebugaran. Hampir setiap sudut itu banyak gym itu, kebugaran-kebugaran luar biasa. Suplemen-suplemen luar biasa. Karena mereka ingin tampil bugar, ingin menikmati hidup dengan kondisi sehat, ya, ingin berpenampilan yang well presented, begitu. Ingin menikmati seluruh kenikmatan dunia, gitu ya. Saat ada aja sedikit kekurangan, ya, akan mereka perbaiki. Makanya kita lihat dunia barat itu infrastruktur luar biasa ya. Infrastruktur, bangunan-bangunan macam-macam luar biasa. Kita memang perlu belajar dalam hal ini kepada mereka. Bagaimana mereka bisa life expectancy tinggi banget kan ya. 90, kadang-kadang 100 gitu. Karena mereka memang sangat memperhatikan physical wellness, well-being, ya. Kesehatan fisik. Betapa mereka sangat memperhatikan age care coba kita lihat tuh. Sampai selama mungkin kalau bisa mereka hidup dirawat luar biasa. Gitu. Karena mereka sangat menghargai well-being. Begitu. Sedikit ada masalah perbaiki gitu ya. Ke dokter gitu sehingga luar biasa. Nah, tapi mereka lupa kalau manusia pun punya soul, punya jiwa, dan itu tidak bisa diperbaiki dengan hal yang sifatnya materi, nggak bisa, karena memang bukan alatnya, bukan makanannya, bukan pada tempatnya gitu ya. Sehingga coba lihat, kita waktu SD suka belajar kan mens sana in corpore sana gitu ya. Di dalam badan sehat terdapat jiwa yang sehat gitu. Jadi mereka pikir sehat dulu badan, nanti jiwa ikut sehat. Ternyata tidak gitu. Tidak. Nabi justru punya kebalikannya. Kalau hati kita bagus, itu semua badan kita walaupun kelihatannya ringkih gitu, sebetulnya itu sehat, happy gitu. Makanya kan di sini orang mengejar happiness-nya, the pursuit of happiness. Are you happy? Gitu kan? I'm not happy gitu. Pokoknya harus happy. Pelanggan dibikin happy, semua orang dibikin happy. Are you happy? Gitu kan? Pokoknya harus happy orang. Nah begitu. Kalau agama Islam tidak mengajarkan orang untuk happy, tidak perlu happy itu dikejar-kejar ya, tidak perlu. Kadang-kadang dengan hal yang sederhana kita bisa bahagia kok. Tapi orang kadang-kadang nggak bahagia kalau umpamanya keinginannya tidak dipenuhi, betul nggak? Saya lebih senang tetap tidur tanpa harus sholat subuh, kan happy kalau dia bisa tidur lama gitu. Nah jadi happy itu sebetulnya tidak terlalu penting ya. Dalam arti happiness itu bukan tujuan, karena itu sangat level bawah. Orang happy itu level bawah, ya, dan nggak akan pernah puas dengan happy, gitu, ya. Tapi yang penting adalah level syukur, ya, level syukur, level iman, itu yang penting, syukur. Dalam kondisi apapun kita harus bersyukur, bukan dalam kondisi apapun kita harus happy. Enggak.
Kalau harus happy, saya pikir kehidupan nabi-nabi itu tidak happy. Bagaimana disebut happy Musa yang dikejar-kejar Fir'aun? Bagaimana disebut happy Nabi Muhammad SAW? Demikian baiknya tapi kemudian banyak dimusuhi orang. Apakah kita ingin mengejar happy supaya orang juga membuat orang jadi happy gitu? Kan tidak. Nah, kita lihat umpamanya yang hati itu perlu hidayah, perlu petunjuk, ya. Karena makanan hati itu cahaya. Hati itu cahaya, jadi makanannya ya cahaya juga, gitu ya. Makanan hati itu cahaya. Dan musuhnya tentu saja kegelapan, zulm, kegelapan. Dan memang harus dicari. Seperti halnya kita kalau sakit dikasih obat, kalau kita mau sehat, makanan yang sehat gitu ya. Makanan sehat-sehat supaya badan kita sehat. Nah, hati juga sama begitu. Supaya hati kita itu baik, makanan juga harus yang baik-baik gitu ya. Dan makanan terbaik untuk hati tentu saja datangnya dari Allah. Nur dari Allah. Dalam bentuk apa? Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi hidayah itu memang diminta dan diupayakan, bahkan dicontohkan. Ada contohnya orang-orang yang memperoleh hidayah. Alladzina an'amta alaihim, ya. Bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan waladhdallin. Nah, jadi makanan kita memang makanan hati sudah disediakan Allah. Itulah hanya umat Islam yang punya makanan hati. Sementara umat orang lain yang non Muslim itu nggak punya makanan hati. Makanan mungkin makanan spiritual lah, tapi nggak disebut hati. Thought lah, makanan thought gitu, food for thought, mereka bilang gitu ya. Tapi bukan makanan hati yang sesungguhnya, bukan. Karena makanan hati itu datang dari Allah, ya, datang dari hidayah Allah. Itu yang saya sebut memang orang-orang yang non Muslim itu yang tersesat memang hatinya mengelana, nggak karuan, gitu. Walaupun secara fisik mereka sehat. Tapi hatinya selama dia bukan Muslim, keimanannya. Maka berbahagialah kita selaku orang Muslim yang selalu mencari hidayah. Ya. Kita insya Allah ke masjid untuk mencari hidayah. Atau sudah ada punya hidayah? Suaminya namanya Hidayah. Nah, di Quran itu disebutkan hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Nah, kita kan ketika baca Al-Fatihah itu ya, kita kan minta petunjuk, betul ya? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta petunjuk. Kemudian kita lihat surat berikutnya Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Oh, kamu kan tadi di surat Al-Fatihah kita baca tiap sholat itu, kamu kan minta petunjuk. Allah ayat berikutnya, dzalikal kitab, ini kitabnya kalau kamu mau baca. Di sana adalah huda yang kita minta tadi, ihdina. Itu adalah hudan lil muttaqin. Nah, ini hudan lil muttaqin ini berita baik sekaligus berita yang scary, menakutkan. Baik dalam arti, oh ternyata Allah sudah menyediakan. Kalau kita memang ingin dapat petunjuk, Allah sediakan di Al-Quran. Tapi tidak semua ternyata yang bisa mengakses hidayah Al-Quran itu. Kenapa? Karena hanya hudan lil muttaqin, bukan hudan lil muslimin. Hudan lil muttaqin. Artinya orang yang bisa mengakses hidayah dari Quran itu
itu ada syaratnya. Dia harus bertakwa dulu ternyata. Dalam ayat inilah bertakwa dulu. Artinya punya God consciousness. Takwa itu kan God consciousness ya. Kesadaran bahwa ada Tuhan gitu ya. Bahwa kita adalah hambanya. Gitu. Nah kalau hamba, namanya juga hamba ya. Seorang hamba itu kan budak. Budak itu tidak berdiri kecuali disuruh berdiri. Dia tidak duduk kecuali disuruh duduk. Dia tidak makan kecuali dikasih makan. Gitu ya. Itu budak. Nah, sehingga artinya ketika kita mendekati Al-Quran itu, kita layaknya seperti orang yang budak. Artinya apa? Apa yang dikatakan Quran kita terima gitu. Ya, terima. Jangan sok paling intelek gitu. Tundukkan dulu, know your place. Know your place. Bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita memang tadi kan minta petunjuk. Kalau Quran bilang A ya kita bilang A gitu. Itu maksudnya. Hudan lil muttaqin. Jadi ketika kita mendekati Quran, baca Quran itu with humility. Bukan with mind saja. Kenapa? Karena saya kebetulan S1, S2, S3-nya Islamic Studies. Jadi banyak orang-orang barat itu, profesor barat, itu yang sangat jago tentang Islam. Ada yang jago Quran, ada yang jago sirah Nabi, ada yang jago hadis, junbol, jago hadis. Luar biasa. Kita mungkin nggak ada apa-apanya dibanding mereka itu. Montgomery Ward umpama Anda baca tulisan itu luar biasa. Junbol, apalagi kayak Sunukurdonya. Dia paham Islam. Jauh lebih paham daripada kita. Bahkan Sunukurdonya penasihat pemerintah Belanda urusan Islam. Gitu ya. Orientalis. Bahkan dia disebut mufti Hindia Belanda. Mufti Hindia Belanda. Ketika Sunukurdonya ditanya, hey Snob, itu kan, kamu kan ngerti banget Islam, hadis paham, Al-Quran paham. Kok nggak masuk Islam sih? Dia jawab gampang. Jawabnya apa? Jawabnya, Allah menutup hati saya. Di surat Al-Baqarah kan ada. Allah menutup hati saya. Jadi dijawab dengan Quran. Nah, sangat pintar. Tapi hanya sampai sini. Hanya for academic purpose. Ada juga yang masuk Islam ada. Nah, artinya memang betul hudan lil muttaqin. Kita mungkin nggak bisa bahasa Arab ya, tapi kita mau membaca Quran. Kenapa? Karena kita minta hidayah dari situ. Beda dengan tadi yang saya sebutkan orientalis itu, paham bahasa Arab. Profesor saya di Belanda itu dia bisa baca bahasa Arab yang bukan hanya nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya, dia bisa baca. Memang dia Islamic Studies, profesor Islamic Studies, tapi dia non Muslim dan dia ya anti Islam, gitu. Ya, jadi memang nggak sampai ke hati mereka. Nah begitu. Jadi ketika kita mendekati Al-Quran ya dengan humility, dengan kerendahan hati kita ingin mendapat hidayah gitu. Jadi memang ada special condition, nggak semuanya bisa mengakses hidayah dan nggak bisa semuanya juga meyakini. Contohnya Bani Israel, kalau kita baca lebih lanjut Al-Baqarah lebih ke dalam, itu kan kisah Bani Israel ya. Bani Israel itu diberi contoh. Jadikan contoh umat yang punya tradisi literasi kitab suci yang hebat, tapi dia seperti himar yahmilu asfara. Dia seperti donkey yang membawa tumpukan kitab di punggungnya. Gitu. Bukan nggak ngerti, dia hanya dibaca, tapi tidak diamalkan. Tidak sampai ke hati, kemudian menggerakkan dia untuk beramal. Tidak.
gitu. Bahkan wa qulubuhum qasiyah, wa qasat qulubuhum gitu kan ya. Orang-orang Bani Israel qasat qulubuhum. Jadi memang Al-Baqarah itu tentang hidayah. Kalau kita baca tentang hidayah. Di situ juga ada kisah orang-orang Nasrani gitu ya. Orang Nasrani yang dia memang hatinya paling lembut, tapi tidak pakai logika. Hatinya lembut. Para pendeta itu kalau dibacakan kitab itu, mereka taruh ainuhum tafidu minad dam'i gitu. Mereka kalau dibacakan tuh ayat-ayat tentang Isa, mereka bisa bercucur air mata karena tahu itu kebenaran. Tapi mereka tidak bisa menjadi muslim. Gitu. Artinya pas spiritualis mereka luar biasa, tapi mereka enggak, logika berpikirnya itu enggak dipakai. Makanya dalam surat Al-Baqarah kita disebutkan ummatan wasata. Al-Baqarah ada berapa ayat ya? 286. Coba dilihat dia, ummatan wasata itu persis di ayat paling tengah. Nah, lihat. 286 bagi 2 berarti 143. Coba di ummatan wasata persis di tengah. Kalian adalah umat pertengahan. Artinya di situ ada main kita pakai, kita berpikir, makan afala tadbarun gitu ya, afala taqilun, apa kamu nggak berpikir gitu. Juga kita pakai spiritual heart. Sementara dua umat sebelumnya yang maghdub dan dhalin itu, maghdub kenapa dia dimarahi? Karena dia sudah tahu yang benar, tapi dia tawallau, dia nggak peduli. Jadi they deviate knowingly. Dia tahu itu jelek tapi dilakukan aja. Nah kalau yang satu tersesat karena dia ingin mencari sesuatu, sangat mencintai Isa alaihissalam sampai mereka menyembahnya. Itu kan berarti ghulu, ekstrim. Jangan seperti itu. Orang-orang Nasrani itu yang paling dekat dengan kita dalam hal sangat lembut, disebut gitu di Quran. Orang yang lembut kepada orang Islam yang paling lembut itu Nasrani, yang paling keras itu Yahudi katanya. Jadi mereka memang punya hati yang lembut karena orang Nasrani punya pendeta-pendeta itu. Pendeta-pendeta yang kalau dibacakan ayat Quran dia bisa menangis, gitu ya. Kalau orang-orang Yahudi tidak, dia tahu kebenaran tapi dia tinggalkan, makanya dimarahi Tuhan, dimurkai Tuhan. Nah, kita tidak seperti itu. Nah jadi orang Bani Israel dikasih contoh di Quran yang makanya kan ada dia susah dikasih tahu, suruh nyembelih sapi gitu, banyak tanya. Lalu dia bahkan menyembah anak sapi gitu ya. Itu karena memang hatinya sudah berkarat ya, hatinya berkarat. Jadi persoalan hati yang dalam Al-Baqarah itu kelanjutan dari petunjuk yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Nah, jadi hati kita itu bisa dimonitor nggak? Ada nggak alat barometer hati itu? Kalau suhu tubuh bisa ya? Suhu tubuh bisa, ekonomi juga bisa diukur mungkin ya? Inflasi macam-macam mungkin bisa diukur. Tapi hati itu nggak ada alat deteksi hati. Sulit, belum ada. Nah sehingga ulama memberikan panduan kalau kita mau tahu kondisi hati kita ya, kondisi hati kita nih ya, seperti apa? Itu cek aja, kata para ulama ya, cek bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, gitu. Karena kan itu tadi makanan kita. Ya. Contohnya, Quran itu kan sulit ya untuk bagi yang bahasanya juga beda dengan kita, betul ya? Strukturnya juga beda, masalahnya apa lagi gitu. Tapi ada orang yang kemudian jadi malas karena
apalagi bisa baca sholat, bacanya inna atau inna terus gitu ya, atau kulhu terus. Karena what does it make any different? Toh saya baca yang panjang nggak ngerti, baca yang pendek juga nggak ngerti, ya udah baca yang pendek aja terus. Sehingga nggak pernah ada upaya umpamanya untuk baca kayak surat apa gitu yang agak panjang sedikit. Nah gitu ya. Mungkin ada orang kayak gitu, jadi kayak nyerah gitu loh. Ya wis lah, saya segini adanya. Nah ibu hati-hati, itu berarti mungkin hati kita bermasalah ya. Tapi di sini alhamdulillah, walaupun susah-susah kalau makhluk tapi masih belajar, itu berarti ya hatinya masih bagus itu. Masih mau datang ke masjid gitu, itu udah bagus sekali hatinya. Kayak gitu aja. Jadi kelihatan tuh. Kalau umpamanya ya, nggak baca Al-Quran seharian, itu kita harus bertanya tuh, what happened to my heart? Kok kayak nggak mau baca Quran sehari itu, kok ada yang nggak dibaca gitu? Berarti ada sesuatu yang salah dengan hati kita. Itu aja. Kita membiarkan hati kita deprived. Kita membiarkan hati kita kelaparan. Nah gitu. Karena makanan itu ya itu diantaranya Quran. Makanya Allah itu makanya bagus sekali. Allah itu ngasih kita sholat tiap hari 5 minimal. 5 waktu maksudnya. Itu artinya kita baca Quran kan? Bayangkan tuh kalau nggak ada itu, nggak ada sholat, kapan kita koneksinya kepada Quran? Ya, bare minimum itu bare minimum. Itu yang saya sebut tadi, identitas keislaman cukup dengan sholat. Ya udah cukup kita jadi muslim. Tapi belum tentu mungkin jadi mutakin, belum tentu mungkin ya, belum tentu. Nah, harus ada level berikutnya. Nah makanya lihat aja gimana kita bersahabat dengan Quran. Atau belajar tajwidnya, itu bagus itu. Belajar cara nulisnya. Coba sekali-kali nulis Quran tuh. Tulis gitu. Ya. Artinya itu salah satu indikator lah, barometer sejauh mana hati kita. Kita nggak bisa menjudge orang ya. Kita untuk kita sendiri. Saya bilang untuk kita sendiri. Kita sejauh mana sih hati kita nih sebagus apa gitu. Ya itu aja, dicek itu aja. Ini kata para ulama. Terus kita ini nggak ngajarkan. Nah gitu. Minimal anak itu. Minimal. Apalagi kalau bisa ke audiens yang lebih luas, lebih bagus lagi. Gitu. Jadi dibaca, kalau bisa ya mungkin ada tulisan-tulisan gitu kan. Kemudian juga dihafal. Maksud nanti untuk dibaca ketika sholat gitu ya. Kemudian juga diajarkan. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allimhu. Sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Quran, kemudian diajarkan kepada orang lain. Gitu. Diajarkan. Saya dapat cerita pada siapa ya? Kan dari jamaah yang cerita. Jadi di kampung dia itu ada guru ngaji. Sampai dia meninggal tetap guru ngaji. Ya. Jadi dia tuh dari mulai bapak yang cerita tuh itu diajarin oleh dia, sampai anaknya ini cucunya berarti diajarin juga oleh dia. Dia di masjid itu aja, masjid kecil, masjid kampung lah kita tahu. Kemudian beliau meninggal. Kemudian setelah nggak lama harus mungkin ada pembangunan digusur ya. Kuburannya harus digali. Apa yang terjadi? Jasadnya utuh seperti orang baru mandi. Bersih. Ya tentu saja karena dia Quran mainannya. Cahaya. Jadi binatang nggak mau memakan cahaya silau. Itu. Apalagi jasad para nabi, para sahabat. Ini jasad guru ngaji yang konsisten. Itu kemuliaan yang Allah berikan. Ya. Ini luar biasa. Seperti itu. Jadi sejauh mana hati kita, ya tentu saja itu aja ukurannya Quran ya. Dan banyak sunnah Nabi sebetulnya yang kita tinggalkan. Quran itu dulu
biasa dijadikan obat oleh para sahabat. Sering kita dengar ya, kayak ruqyah-ruqyah gitu. Ya. Bahkan itu ada apa hukum fikihnya disebutkannya, apakah orang yang mengajarkan Quran itu perlu dapat ujrah apa tidak gitu. Para sahabat itu pernah ada orang yang sakit anaknya, tapi dia masih musyrik ya, masih musyrik, anaknya sakit. Kemudian sahabat bilang, bisa nggak saya mau berusaha sembuhkan, tapi dengan Quran. Kamu kan nggak percaya Quran, saya bacakan Quran, boleh nggak? Boleh katanya. Udah dia bacakan Quran, Al-Fatihah dan sebagainya, Al-Kursi dan sebagainya. Dan ternyata jadi baik, jadi sembuhan gitu, jadi sembuh. Orang tua itu kira dikasih kambing lah gitu ya sebagai balas jasanya. Dikasih kambing, lalu para sahabat bertanya, ini kan belum pernah dilakukan sebelumnya, belum pernah. Rasul nggak ngajarkan secara khusus gitu ya, enggak. Karena Quran itu kan sebetulnya bukan untuk jampe-jampe ya enggak. Quran itu untuk diamalkan, dibaca, diamalkan, bukan untuk jampe-jampe. Tapi para sahabat itu biasa menjadikan Quran itu kayak asyifa, obat, gitu ya. Nah, karena sudah dapat itu, dapat kambing itu, sahabat bingung, ini kita makan halal nggak? Halal nggak? Kita baca Quran, terus dikasih orang sebagai ujroh, apakah kita bisa ngambil upah dari Quran gitu kira-kira ya? Kalau sekarang orang nggak peduli itu ya, nggak peduli. Kita baca Quran, musabaqah, kasih hadiah gitu. Zaman Nabi enggak, ini hal baru. Terus lapor ke Nabi. Terus Nabi bilang, nanti kalau sudah dimakan, sudah dimasak, aku juga harus kebagian gitu Nabi. Kan aku guru kamu, guru kalian gitu. Kamu bisa Quran dari aku gitu. Jadi Nabi juga minta bagian dari upaya beliau. Artinya boleh ternyata. Oh ternyata boleh gitu. Jadi akhirnya biasa Quran itu menjadi kayak syifa. Bahkan Nabi itu kalau mungkin Anda zaman juga tahu ya. Ketika mau tidur, itu kan baca ayat-ayat Quran, ayat kursi lah gitu. Atau kalau mau al-mulk. Kemudian beliau sapu kan wajahnya lah. Gitu. Artinya untuk pelindung. Bisa Quran jadi pelindung, bisa. Tapi jangan difokuskan Quran sebagai jadi jampe-jampe gitu. Kadang-kadang keliru juga kita tuh. Saya pernah pergi ke orang Libanis, saya lihat di Quran dia kecil banget gitu. Terus ada Quran macam-macam. Terus saya bilang, wow, you read Quran a lot. Gitu ya. Dia bilang, no, it's for protection. It's from my grandma. Jadi emang itu untuk protection bagus katanya, ditaruh di rumah, tapi nggak dibaca. Nah, itu juga kebablasan ya. Tapi memang bisa dijadikan protection, bisa. Cuman bukan itu, tujuan Al-Quran diturunkan, bukan. Tapi bisa dipakai, bisa. Pakai ruqyah gitu kan ya, bisa. Bahkan Nabi biasa membacakan ayat Quran untuk Hasan Hussein. Dibacakan, usap-usap kepalanya, saya bacain Quran gitu. Ya protection. Betul itu ya. Maka kita kan kalau mau tidur harus baca misalnya Mu'awwadzatain ya, Al-Falaq, An-Nas itu ya misalnya untuk protection. Supaya nggak kena jin gitu. Cuman bukan itu maksud utama Quran diturunkan ya. Begitu. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu betul. Jadi Quran itu memang sebagai obat ya. Bahkan dulu, tapi ini jangan dipakai ya. Quran bisa jadi mahar. Kalau orang sama sekali gak punya apa-apa, Quran itu jadi properti. Ada sahabat yang miskin banget gitu ya. Terus dia menikah. Kata Nabi, punya emas? Enggak gitu. Punya cincin perak? Enggak. Cincin dari besi deh? Enggak punya juga. Jadi kamu punya apa? Dia bilang, Ma'i al-Baqarah wa Ali Imran. Aku punya properti Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Nabi bilang, jawaztuka bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan kamu dengan pilihan itu, gadis pilihan kamu dengan Quran itu. Jadi emang ada nilainya.
punya nilai berharga gitu. Ya, tapi kalau sekarang janganlah ya. Itu hanya untuk para sahabat ya. Kalau Anda janganlah lebih dari itu ya. Nah, jadi untuk tesnya itu ya, apakah kita tersentuh ketika baca Quran gitu ya? Apakah kita mau megang tuh mushaf Quran gitu ya? Ya itu aja untuk diri kita. Kalau kita punya seminggu pelang gitu kan terlalu sibuk kuliah atau sibuk kerja atau sibuk macam-macam, sampai lupa nggak baca Quran, wah itu bermasalah itu hati kita. Pasti bermasalah. Gitu. Kita nggak mau kan ya, hati kita itu kelaparan gitu. Nah, kemudian itu satu. Yang kedua itu sholawat. Sholawat. Untuk mendeteksi barometer hati kita itu adalah dengan sholawat. Sholawat kepada Nabi. Para sahabat itu biasa, apalagi sahabat ya, tiap hari ketemu Nabi. Itu tidak kurang ya 100 kali lah. Pokoknya sering bersalawat, sering, sangat sering. Ya nggak usah ditanya ya sahabat. Selalu berselawat. Karena bagi mereka kalau tidak hari-hari mereka kosong dari selawat, itu bagi mereka mengkhawatirkan. Jadi Quran dan selawat. Quran Allah, pembawanya yang diberikan message-nya itu adalah Muhammad SAW. Jadi dua itu memang twins, kembar. Jadi kalau Quran sama Muhammad atau Quran hadis ya itu kembar. Nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita sudah Quran sudah oke, ada ditingkatkan dengan bersalawat kepada Nabi. Itu minimal. Karena sebetulnya yang paling ideal ya menjalankan sunnahnya ya. Tapi minimal gitu. Minimal itu kita bersalawat kan mudah. Itu bersalawat Allah masyaallah. Setiap kali disebutkan Nabi Muhammad kita bersalawat gitu ya. Salawat itu doa. Berilah kesejahteraan gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Dan ini memang unik salawat ya. Kita tahu semua. Allah menyuruh sholat, tapi Allah nggak sholat. Allah menyuruh puasa, tapi Allah nggak puasa. Tapi Allah menyuruh salawat, Allah juga sudah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslim. Sebelum Allah memerintahkan kita bersalawat, Allah sudah lebih dulu bersalawat. Jadi nggak main-main maksudnya ya. Salawat itu Allah sendiri bersalawat pada Nabi. Gitu. Jadi salawat itu wah luar biasa. Makanya nggak pernah ditinggalkan oleh sahabat. Namanya salawat itu tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat. Quran, salawat itu nggak pernah ditinggal. Karena luar biasa. Luar biasa. Balasannya itu loh. Balasan ujroh untuk orang yang bersalawat itu luar biasa. Kenapa? Karena kita mendoakan orang yang makhluk yang dicintai Allah. Bayangkan coba. Apa Allah nggak senang tuh? Makhluknya yang tercinta, terus kita doakan. Apa Tuhan juga nggak sayang sama kita? Wow, luar biasa. Sekarang kalau saya hukumannya mendoakan Pak Aiman, Pak Barman, Pak Taufik ya, tanpa diketahui orang, tanpa dia ketahui, itu kan luar biasa. Kan ada hadisnya ya. Kalau kita mendoakan saudara kita tanpa dia ketahui, maka Allah akan arsalahullah malaikat. Allah akan mengutus malaikat ya untuk mengaminkan dan kemudian bilang wah untuk kamu juga demikian. Jadi kalau saya bilang ya Allah semoga Pak Barman istiqomah dalam iman, semoga Pak Aiman tetap istiqomah misalnya,
Semoga Pak Iman diberi rezeki yang berlimpah. Nah, itu malaikat turun tuh. Dia bilang amin dan juga untuk kamu. Gitu. Nah, bayangkan atau doakan juga untuk saya lah ya. Walaupun doakan untuk saya. Coba orang mendoakan saya ini siapa sih? A poor guy gitu ya. Nobody's person gitu. Bukan siapa-siapa. Tapi Anda doakan, Allah nggak peduli, Allah turunkan malaikat. Padahal kita bukan siapa-siapa. Gitu ya. Nah ini kita mendoakan sang Nabi yang di posisinya itu di hadapan Allah itu luar biasa. Anda bayangkan berapa malaikat yang akan diutus tuh untuk ngamini kita. Berapa coba? Padahal kalau ngedoain saya yang poor guy, itu Allah ngutus malaikat. Apalagi gue doakan Nabi. Nah, seperti itu. Sehingga ada kisah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu datang kepada Nabi. Wahai Nabi, saya ini punya hajat yang nggak bisa nih saya butuh pertolongan Allah dan Rasulnya, kira-kira gitu ya. Karena saya nggak mungkin bisa nih. Mungkin entah apalah ya. Biasa gitu kita lagi distress, butuh sesuatu, kita nggak sanggup, otak kita nggak sanggup lagi untuk mengatasinya. Kita hanya perlu Allah dan Rasulnya. Oke. Terus nanti aku doa apa yang aku mau. Doa yang mau dan kemudian aku salat juga untuk kamu, untuk engkau ya Allah gitu, ya Nabi gitu. Jadi 50-50. Jadi saya minta di Allah mau punya kabulkan hajat saya gitu ya, tapi juga salat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kata Nabi, that's good, bagus itu. Tapi lebih bagus lagi kalau salawat untuk saya porsinya lebih besar. Oke deh, 2/3 salat untuk engkau, 1/3 untuk saya gitu. Nabi bilang kalau dilebihin lebih bagus lagi. 3/4, 1/4. Akhirnya ujung-ujungnya oke deh, semuanya salat untuk engkau. Saya nebeng gitu ya. Saya enggak minta apa yang saya mau, saya akan salat aja kepada engkau. Nah, itu perfect kata Nabi. That's perfect. Gitu. Jadi memang kadang-kadang ada candaan-candaan ya. Yusuf Mansur saya sebutkan aja. Dia bilang, kalau kamu mau ini, salawatin aja dulu. Itu benar, ada benernya. Itu. Salawatin aja dulu. Betul itu. Pokoknya kita mau apa gitu. Sudah, Allah tahu apa yang kita mau. Don't worry. Kita bilang salat aja, Allah Rasulullah. Perbanyak itu, perbanyak. Nanti yang mendoakan siapa? Malaikat. Kalau malaikat itu kan muqarrabin. Makhluk yang sangat dekat dengan Allah, pada Allah. Kalau kita doa mungkin jamaah di doaan 10 ya kalah lah level dengan malaikat 10 malaikat gitu kan. Beda level gitu. Itu dahsyatnya salawat. Jadi salawat memang betul-betul membawa kebaikan. Tapi tentu saja harus dengan penuh humble ya, humility. Begitu. Dan tentu saja sholawat juga rukun sholat ya. Kita misalnya meninggalkan tuh sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan selanjutnya, sengaja kita tinggal. Kita baca Al-Fatihah, baca ayat-ayat panjang, ruku kita bagus, enggak sholawat, kita tinggalin sengaja, enggak lupa ya, bukan lupa. Ya itu enggak akan diterima tuh, karena rukun, gitu. Jadi luar biasa, sholawat itu luar biasa. Jadi untuk barometer hati, Quran, ya, sejauh mana kita berdekatan dengan Quran, dan sejauh mana kita sering bersalawat, ingat pada Nabi. Kalau lebih dahsyat lagi ya cinta Nabi gitu. La yu'minu ahadukum, tidaklah perfect keimanan seseorang
hatta akuna ahaba ilaihi, sehingga aku, kata Nabi, lebih dicintai dibanding dirinya sendiri atau orang tuanya, walidi wa waladi wan nasi ajmain. Kita tidak disebut beriman dengan sempurna kalau kita tidak mencintai Nabi lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri, orang tua, anak, dan seluruh manusia. Wah, bayangkan itu. Seperti itu. Oke, lalu yang ketiga, untuk mengukur hati kita ini, untuk kita semua ya, seberapa jauh umpamanya hati kita ini soluhat, hati kita ini sehat atau enggak gitu. Kalau untuk badan kan gampang ya, oh kalau kita panas-panas berarti nggak sehat gitu ya, kelihatan. Tapi kalau hati itu gimana mengukurnya? Nah ini diantaranya Quran. Apa kita tergerak gitu membaca Quran, cita Quran apa enggak, dan cita Nabi dengan lewat selawat diantaranya yang paling basic. Yang ketiga itu concerns to others. Nah, ada rasa peduli terhadap sesama. Nah, itu peduli terhadap sesama. Itu kita bisa ukur tuh hati kita. Karena Nabi Muhammad SAW, karir kenabian beliau, kehidupan beliau itu adalah to serve the humanity. Bahkan rahmat. Kehidupan Nabi itu ya rahmat seluruh alam. Muslim maupun muslim, cowok atau cewek, besar atau kecil, warna kulitnya juga enggak masalah gitu. Pokoknya bagi semua. Bahkan bagi semua alam. Alam itu artinya bisa alam malaikat, bisa alam manusia, alam lingkungan, hewan atau tumbuhan, gitu. Makanya Nabi ngajarkan umpamanya kalau menyembelih hewan, ya itu harus tajam, betul ya, dan harus sekali, supaya apa? Supaya dia tidak merasakan kesakitan. Kenapa harus tajam gitu ya? Mungkin kita pernah ya kena silet. Kita nggak ngerasakan sakit loh ketika kepotong. Setelah lama baru. Kenapa? Karena saking tajamnya tuh. Jadi artinya otak itu belum sempat mengirimkan rasa sakit ke nerve, ke saraf. Dia tuh sudah putus, sudah mati. Jadi nggak merasakan sakit emang. Dipotong serat gitu. Kalau dia menggelepar itu karena ada ini ya, darah gitu ya. Pokoknya karena kan suka gerak-gerak tuh otot kambing kalau kita potong, terus sudah mati. Nah itu gelepar-gelepar itu karena otot, ya. Tapi dia nggak sakit, begitu. Tebasannya cepat, set. Nah seperti itu. Bahkan ada orang yang membebani dongkinya atau kudanya atau untanya melebihi kapasitas, overload. Kemudian Nabi lihat, dia meriwayat disebutkan unta itu nangis katanya. Nabi deketin dia nangis katanya. Dan dia ngomong gitu, ini kan mungkin bumbunya ya. Bumbu katanya saya di pekerjaan terlalu berat gitu. Akhirnya Nabi turunkan semua barang-barang itu, muatan itu. Nabi bilang, bukan termasuk golonganku orang yang mempekerjakan hewannya sedemikian berat. Bukan golonganku. Artinya Nabi sangat peduli dengan kayak gitu. Bahkan pernah ada weeping trees, di Google ada pohon yang menangis ya. Karena di dalam Masjid Nabawi itu dulu ada pohon tuh. Ketika ada jadi Nabi nggak ditebang pohonnya dilarang oleh Nabi tebang. Jangan tebang, untuk apa tebang, toh itu berfungsi untuk naungan ya. Nabi biasanya di situ kayak khotbah gitu, pengajian lah di situ. Kalau capek bersandar di situ gitu. Artinya apa? Dia biasa dekat dengan Nabi itu pohon. Lalu Nabi dibikinin mimbar gitu ya, bikin mimbar. Nabi pindah ke mimbar itu. Ketika Nabi khutbah atau lagi ceramah kali ya,
Sahabat itu ngedengar suara tangisan. Ternyata yang nangis itu pohon itu. Pohon itu nangis ternyata, bisa menangis. Mungkin ini salah satu mujizat Nabi ya. Akhirnya Nabi dekati, Nabi peluk. Nabi bisikan, Nabi cerita kepada sahabat itu dia berhenti karena saya bisikan, kamu diamlah gitu, tenang. Kamu mau nggak nanti kamu jadi pohon aku di surga? Akhirnya tenang dia. Jadi sangat sayang Nabi sama pohon itu ya. Sangat sayang sama pohon. Banyak artikel-artikel atau YouTube itu yang katanya kalau pohon, ini bukan pohon ini. Itu kalau kita rawat dengan baik, dirawat dengan baik, mungkin dielus-elus gitu ya, itu bisa menghasilkan buah yang lebih banyak katanya. Coba lihat di Google, di YouTube. Karena kita rawat, kita ajak ngomong gitu kan, oh kamu indah sekali, begini gimana gitu ya. Diajak ngomong, dielus-elus, itu bagus pohonnya. Bahkan ada menurut Geographical Channel itu antara pohon dengan pohon komunikasi. Jadi kalau ada serangan hama tertentu, misalnya satu pohon kena serangan hama nih, dia akan menyebabkan chemical tertentu ya kepada teman-temannya supaya nanti teman ngasih tahu, supaya temannya siap-siap mengeluarkan bau tertentu yang enggak dihinggapi oleh hama itu. Begitu. Ya. Jadi communicate itu. Makhluk hidup itu communicate. Cuman kalau karena kita bukan level Nabi mungkin ya, jadi nggak bisa. Bayangkan coba kalau pohon bisa ngomong, lari kita. Lari kita. Gitu. Ya, begitu. Jadi pohon nggak sengaja nggak ngomong, batu sengaja nggak ngomong, nggak. Waduh kalau batu ngomong gitu ya, pindah gitu ya. Wah, pindah sendiri gitu ya. Gawat. Tapi ini kata Nabi beda lagi, beda sendiri. Nah, jadi Nabi sangat peduli dengan lingkungan. Kenapa? Karena hati ini function dengan baik gitu. Punya sensitivitas. Dia peduli kepada rasa sakit orang, peduli kepada penderitaan orang gitu ya. Sangat peduli. Ada yang marbot masjid gitu ya, yang ya nggak dikenal, ibu-ibu tua gitu kan, pernah ya. Lalu Nabi nggak melihat dia lagi, kemana orang itu gitu, ibu itu kemana? Oh dia sudah meninggal. Nah akhirnya Nabi datang kuburnya. Nah seperti itu. Jadi memang sejauh mana kita serve others, di situ kita bisa mengukur sejauh mana kita hati kita. Jadi memang agama Islam sungguh luar biasa. Dia tidak hanya peduli pada badan kita, ya, tapi juga sangat peduli kepada hati kita dan peduli kepada sesama. Semoga kita bisa menjadi Muslim yang paripurna, Amin. Muslim yang menjadi contoh teladan bagi umat lain, Amin. Dan bisa nanti kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah dari Ustadz Cecep. Semoga kita lebih banyak interaksi dengan Al-Quran sebagai hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Semoga jemaah yang di sini adalah orang-orang yang takwa semua. Amin. Selalu interaksi dengan Al-Quran. Dan saya ingat dengan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Jadi kalau jiwanya sehat, tentu badannya juga akan sehat. Amin. Insya Allah. Dan untuk mendeteksi penyakit-penyakit kita, maka kita sering-sering interaksi dengan Al-Quran, salawat, dan juga consider others, peduli dan perhatian kepada yang lain.
Jadi kita saling tolong menolong, saling ingat mengingatkan agar kita lebih dekat lagi kepada Allah dan hubungan hablum minan nas kita dan hablum minas kita lebih baik. Begini, ini pagi ini kebetulan Mas Henry ini yang ada di sebelah Pak Lutfi ini akan telah menyelesaikan kuliahnya di Monash. Kami persilahkan ke depan. Dan ada satu lagi Mbak apa? Mbak Agus. Mbak Agus. Mana Mbak Agus? Mbak Agus juga menyelesaikan kuliahnya di Monash, mungkin mau pamit dengan jemaah dan doanya mereka semoga sukses. Amin. Sampai di tempat tujuan dengan selamat dan sehat walafiat. Kami persilahkan Mas Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit mengulang, mungkin banyak yang sudah kenal dengan saya, yang belum kenal, saya Hendry Hernowo dari Magelang asalnya, sudah setahun ini di Monash, tepatnya di Master of Education in Inclusive and Special Education. Karena besok sudah nilai rilis dan beasiswa juga sudah selesai, dan insya Allah pada tanggal 16 Juli kami akan pulang ke Indonesia. Oleh karena itu kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari seluruh jamaah Masjid Westall, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya ucapkan terima kasih telah menjadi rumah selama 1 tahun ini sehingga saya tidak merasa kesepian sebagai keluarga besar Muslim Indonesia di Melbourne. Terima kasih untuk dukungan secara mental dan spiritual, dan termasuk kesempatan untuk saya belajar ESQ Coach 3.0 yang kemarin di akhir tahun. Kemudian juga yang kedua, saya mohon maaf apabila selama bergaul banyak sekali kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang terakhir, saya mohon doa restu sehingga dapat kembali ke kampung halaman dengan selamat dan dapat melanjutkan cita-cita dari ilmu yang sudah saya peroleh di Melbourne. Dan semoga di masa mendatang Allah memberikan kesempatan, memberikan rezeki untuk kita dapat berkumpul lagi. Dan semoga pada akhirnya kita dapat berkumpul di surga. Terima kasih. Lanjut kepada Mbak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk jemaah Westall pagi ini. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berpamitan. Tentunya saya sangat berterima kasih karena diterima di Masjid Westall ini. Saya sangat bersyukur bisa berkenalan dengan jemaah Westall. Dan saya juga harus berterima kasih terlebih dahulu untuk Bu Yanti yang benar-benar menerima saya dan adik saya pertama saya datang di Melbourne. Maaf saya grogi. Dan saya belajar banyak di sini di Westall, ilmu-ilmu yang diberikan para ustadz membangun mental saya untuk tetap sehat selama saya belajar di sini selama 1,5 tahun. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh ustadz yang sudah memberikan ilmu. Saya juga berterima kasih kepada perempuan-perempuan jemaah Westall yang sangat peduli, yang bisa dengan semudah itu untuk menyayangi meskipun baru bertemu. Dan semoga seluruh jemaah Westall selalu dirahmati Allah. Amin ya Allah. Semoga suatu hari nanti saya bisa kembali ke sini, berkunjung ke Masjid Westall. Amin. Dan mohon maaf jika selama ada di sini ada salah kata atau salah perbuatan saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Henry dan Mbak Agus. Terima kasih banyak. Iya, sedikit susulan. Indonesia saya asli Wonogiri, tapi untuk saat ini rumah di Kediri Kota. Jadi kalau ada yang mau mampir waktu di Jawa Timur silahkan singgah ke saya. Dan juga misalnya ada yang mau konsultasi jika ada keluarga atau tetangga yang mengalami disabilitas khususnya netra, silahkan hubungi saya. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Agus. Mungkin Pak Fadi ada mau menyampaikan patah kata. Pak Takmir Masjid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih pada semua mahasiswa yang sudah datang hadir ke sini ke Masjid Westall. Terima kasih sudah ikut meramaikan acara-acara di Masjid Westall, sudah ikut membantu juga semua. Sebagai wakil dari para jemaah Masjid Westall, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kontribusinya, doa-doanya. Semoga selalu sukses, baik dimanapun dan semua menjadi berkah kerjanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fadi. Terima kasih Ustadz Cecep telah menyampaikan ceramah pada pagi hari ini. Ustadz Taufik yang memberi kajian pelajaran tajwid Al-Quran. Terima kasih buat seluruh warga Westall yang sudah berkontribusi pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Semoga Mas Henry dan Mbak Agus sampai selamat di tujuan, dan mohon maaf kami dari Masjid Westall jika ada pelayanan kami, kata-kata kami yang kurang memuaskan, mohon maaf lahir dan batin, dan begitu juga kepada jemaah yang hadir di sini. Dan mari kita tutup kajian ahad ini dengan doa kafaratul majlis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.